Shalom saudara semua. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahteranya tetap memelihara hati dan pikiran kita semua, dan kita selalu bersyukur kepadanya dalam segala hal. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Mari dengan rendah hati kita mohon pimpinan Roh Kudus menolong kita. Kita mohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, layak kami selalu bersyukur kepadamu. Sebagaimana saat ini, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan kami mohon Roh Kudus memberikan hati kepada kami pengertian, dan juga menuntun akal budi, sehingga kami semua yang menerima kebenaran firman Tuhan ini, hidup menurut kebenaran-Mu itu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, pelanggaran-pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan jauhkan kami dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan kuasa dari si pencoba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 27, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Sabda Tuhan demikian. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umatmu ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Yang biasa kita lihat dalam dunia politik adalah terkadang kompetitor dari sang politikus menjadi musuhnya. Relasi tidak baik, bahkan saling menghujat atau mungkin menjatuhkan satu dengan yang lain. Itulah dunia politik yang penuh dengan persaingan. Namun dari bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana seorang pemimpin yang begitu besar, yaitu Musa. Belajar dari hidupnya, belajar dari kepemimpinannya, kita dapat menemukan banyak hal yang menakjubkan. Yang pertama, ia telah memimpin bangsa itu puluhan tahun lamanya.
hampir 40 tahun. Bahwa pada saat mereka hendak memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyatakan kepada dirinya bahwa sudah saatnya ia akan dikumpulkan bersama dengan kaum leluhurnya, atau dalam bahasa lain, sudah waktunya ia akan mati sebelum ia memasuki tanah perjanjian. Respon Musa luar biasa. Ia tidak menjadi panik atau ia tidak menjadi marah. Ia tidak menjadi kecewa dengan apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Itu mutlak keputusan Tuhan. Walaupun ia sudah memimpin bangsa itu dengan segala sungut-sungutnya, dengan segala kekerasan hatinya, dengan segala perjuangan yang berat. Tetapi kemudian Musa tidak pernah menuntut atau kemudian tidak pernah kecewa terhadap Tuhan atas apa yang dialaminya. Ia menerima semua yang Tuhan katakan kepadanya dengan lapang dada. Sungguh rendah hati. Hal yang kedua, bahwa Musa adalah seorang yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan Israel. Oleh karena itu, ketika ia tahu bahwa ia tidak akan melanjutkan kepemimpinannya memasuki Kanaan, maka ia berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan memberikan seorang pemimpin yang baru, yang memimpin mereka keluar dan juga memimpin mereka memasuki tanah perjanjian. Doanya dikabulkan oleh Tuhan, dan Tuhan pun berfirman kepadanya, ambillah Yosua bin Nun. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua di hadapan Imam Eleazar, dan kemudian ia mempangkan tangan ke atasnya juga di muka umum atau di depan orang Israel. Demikianlah cara Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua dengan sangat elegan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kewibawaan. Belum lagi Tuhan berkata kepadanya, berikanlah kepada Yosua sebagian dari kewibawaanmu. Saudara-saudara, tidak banyak orang dapat memiliki sikap seperti Musa. Ia memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua dengan begitu tulus hati, dengan penuh kerelaan dan kerendahan hati. Ia percaya bahwa umat yang dipimpinnya adalah milik Tuhan, dan sesungguhnya Tuhanlah yang memimpin umat itu. Dia hanya sebagai alatnya. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Musa. Rendah hati, penuh rasa hormat terhadap setiap keputusan-keputusan Tuhan, sekalipun terkadang sukar untuk diterima. Tetapi Musa telah memberikan pelajaran yang maha penting kepada kita semua, bahwa keputusan Tuhan mutlak atas kita. Dan kita tahu bahwa setiap keputusan atau kehendak Tuhan atas diri kita itu baik menurut pandangannya, dan akan baik juga bagi kita ketika kita menerimanya dengan iman dan penyerahan diri kepadanya dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita juga telah mengajar kita soal kerendahan hatinya, yang tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita demi untuk keselamatan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk tetap rendah hati dan terus belajar untuk takluk kepada setiap keputusan-keputusan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa di surga. Banyak hal yang kami tidak pahami ketika itu terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami boleh belajar dari hamba-Mu Musa, bahwa ketika Engkau berfirman kepadanya, ia tunduk kepadamu, ia takluk terhadap setiap keputusan-keputusan Tuhan. Dan biarlah kami juga dengan rendah hati selalu mempercayakan hidup kami kepadamu. Bahkan keputusan-keputusan Tuhan atas hidup kami jalani dalam keikhlasan, bahkan dengan segala rasa syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga.
kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu pada saat ini, bahwa oleh karena pemeliharaan dan kasih setiamu, kami semua mengalami keadaan yang sehat dan baik. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Immanuel Batakan, sertai mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha-usaha, baik yang berkumpul di rumah maupun yang terpisah dengan keluarga oleh karena jauh di tempat kerja. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan atas mereka semua. Dalam semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, jerih lala mereka kiranya tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, lawatlah saudara-saudara kami yang sakit, Engkau pulihkan, sembuhkan. Sempurnakan sukacita dari saudara-saudara kami yang mengalami berbagai berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia ataupun juga keberhasilan-keberhasilan dalam berbagai hal. Terima kasih Bapa di surga, berkenanlah untuk doa kami saat ini, dan Engkau menyempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give